Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya 741. Nah, ada yang mau membaca? Dipersilahkan. Ya, silakan yang keras suaranya, Ustaz. Wa an Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali faqala kul bi yaminik qala la astati' qala la Lastata'ta. Ya. lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim. Ya, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Oh, mudah-mudahan ya, teman sekalian. Ya, kita perhatikan di sini, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Salamah ibnul Aqwa. Ya. Ya, di sini kita lihat biografinya ya, disebutkan di tentang biografi singkat ya sahabat tersebut. Beliau adalah Salamah bin Amr ibnul Aqwa. Ya, Salamah ini laki-laki ya, bukan perempuan ya. Salamah bin Amr bin al-Aqwa. Ya, Salamah lengkapnya ya, Salamah bin Amr bin Sinan, Salamah bin Amr bin Sinan bin Abdullah. Salamah bin Amr bin Sinan bin Abdullah dari Bani Amir bin Al-Aqwa. Ya, beliau kunyahnya Abu Muslim, ada yang mengatakan Abu Iyas, ada yang mengatakan Abu Amir. Ya, beliau termasuk manusia yang luar biasa ya, keberaniannya ya, terutama dalam medan jihad fi sabilillah ya. Qila innahu syahida Mu'tah wa ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat ya. Jadi disebutkan beliau pernah turut serta dalam perang Mu'tah dan beberapa medan jihad bersama Nabi sebanyak 7 kali. 7 kali apa? Perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ikut serta dalam Bai'atur Ridwan. Ya, pernah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam inda syajarah 'alal maut 3 marrat fi awwalin nas wa fi awsatihim wa fi akhirihim. Ya. Termasuk beliau pernah juga berjihad di Afrika ya, di masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang muhsinan ya, orang yang sangat luar biasa perbuatan baiknya, khairan ya, sangat baik ya. Hawiya bil qurbi ya, mendapat keberuntungan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan sahabat tersebut kepada beliau dan memohonkan ampun untuknya. Kata sahabat Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memboncengku berkali-kali. Wa masaha ala wajhi miraran ya, pernah mengusap wajahku berkali-kali. Wastaghfaroli, pernah memohonkan ampun untukku dan anak keturunanku ya. Adadun ma biyadi minal asobi ya, sejumlah tanganku dari jari-jari ya, beberapa kali gitu ya maksudnya. Nah waktu perang Khaybar ya, itu pernah mengalami sesuatu di sak ya, sak itu di betisnya ya. Sahabat ini, sahabat Salamah ya, tidak dijelaskan ya luka atau apa. Kemudian sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di nafatha ya, beliau meniup ya, meniup tapi tidak sampai meludah pada bagian tersebut 3 kali. Kemudian Salamah nggak pernah mengeluh lagi setelah itu. Artinya disembuhkan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Tiupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bagian yang sakit pada betis Salamah bin Al-Aqwa ya, barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini memang benar di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Naam, wa kana minal ladzina ahida ilaihim bil futya wat tahdits bil Madinah mundu wafati Utsman wa hatta tuwfiya Salamah radhiyallahu an. Ya. Jadi termasuk mereka yang berfatwa jemaah sekalian dan menyampaikan hadis di Madinah Al-Munawwarah semenjak wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai wafatnya Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu an. Adapun tempat tinggal beliau jemaah sekalian, beliau pernah tinggal di Madinah Al-Munawwarah, lalu pindah ke daerah lain ya, namanya Ar-Rabadzah setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lalu beliau menikah di sana di daerah Rabadzah dan mendapatkan keturunan. Nah, illa anna Allah sya'alahu an yamuta bil Madinah, tapi Allah berkehendak wafatnya di Madinah. Subhanallah ya. Jadi pernah tinggal di Madinah, pernah pindah ke tempat lain, pada akhirnya kembali lagi ke Madinah dan wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Nah, subhanallah ya, sebelum wafat beberapa hari ke Madinah beliau dan wafat di sana. Sebelum beberapa meninggalnya ke Madinah beliau beberapa hari dan wafat di Madinah. Ya, kuasanya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, umur beliau sekitar 74 tahun ya, 74 tahun ya. Sebelum wafat beliau diuji dengan apa? Kaful basor ya, tidak bisa melihat ya, sebelum wafatnya. Ini mengingatkan kita akan Imam Ibnu Katsir ya, sebelum wafat beliau juga pernah mengalami apa? Kebutaan ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ya, termasuk Syekh bin Baz ya rahimahullah taala di usia muda sampai wafat. Fasabara wahtasaba, beliau sabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afan saya ulangi ya, yang 74 tadi tahunnya ya, tahun 74. Adapun usia beliau saat wafat 94. Ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 80 tahun ya. Masya Allah, rujukan lebih lanjut ini ya di bawah ini Tabaqatul Kubra Imam Ibnu Sa'ad, Kitab Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, Ustul Ghaba fi Ma'rifati Sahabah dan lain-lainnya. Masya Allah. Baik, insyaallah demikian ya tentang sahabat yang mulia yaitu Salamah Ibnul Aqwa. Nah baik, beliau mengisahkan anna rajulan, ada seorang laki-laki ya, tidak disebutkan namanya ya, pernah makan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisimalihi dengan tangan kirinya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Maka dia menjawab, la astati, aku enggak bisa ya Rasul. Padahal bisa. Maka Nabi pun bersabda, lastata'ta, engkau enggak akan bisa. Ma mana'ahu illal kibr ya. Tidak ada yang menghalangi orang tersebut kecuali kesombongan. Maka setelah itu dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Jadi apa istilahnya itu? Karena tidak mau mentaati Nabi SAW, dia mengatakan nggak bisa, padahal apa? Bisa. Akhirnya nggak bisa sama sekali mengangkat tangan kanannya, ya. Karena dia mengatakan seperti itu, maka Nabi pun bersabda, lastatata, engkau tidak akan bisa. Nah, hadis ini riwayat Imam Muslim ya, dan dijelaskan dalam Asyarhul Adabi bahwasanya hadis ini menunjukkan pentingnya ittiba'us sunnah, yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahaya dari menyelisihi sunnah ya. Bada'ahu ar-rawi bi uslubit tauqid bi inna ma'a ismiyatil jumlah li gharabatil qissah allati yatadammanuha, wa qawluhu anna rajulan akala bayanil hadath alladhi taduru hawlahu al-qissah wa dhuruf, saya ulangi, wa dharfu inda Rasulillah SAW fi isyarah ila syarafil maudhi ya. Jadi di awal perkataan Salamah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki yang makan ya, ini menunjukkan kisah tersebut terjadinya di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menunjukkan keutamaan tempat tersebut karena berada di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisimalihi dengan tangan kirinya ya, ini menunjukkan kesalahan yang diperbuat olehnya
Ya, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Nah, coba kita perhatikan ya dalam kandungan hadis ini sama sekalian telah dijelaskan juga ya di hadis 159. Ya, meskipun belum kita bahas ya, tapi kata pensyarah lihat hadis yang ke 159. 159 ya sama sekalian. Ya, coba kita perhatikan. Oh ini hadisnya 159 ya. Baik. Kudus saja. Baik. Nah, di sini ya fikih hadisnya sama sekalian. Yang pertama, fikih hadis ini jawazud du'a ala man khalafa al-hukm syar'i bila udhr, ya, boleh mendoakan keburukan atas orang yang menyelisih hukum syariat tanpa uzur. Ya, boleh untuk apa? Mendoakan ya keburukan bagi orang yang menyelisih hukum syariat tanpa uzur. Nah, ini berdasarkan sabda beliau tadi, lastata'ta, engkau tidak akan bisa. Ya, engkau tidak akan apa? Bisa. Nah, ya. Kemudian yang kedua, istihbabu ta'limi adabil akal, ya, dianjurkan untuk mengajarkan adab-adab makan. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa fihi istihbabu ta'limil akil adabal akli idza khalafahu. Ya, jadi anjuran mengajarkan kepada orang yang makan adab-adab makan kalau dia menyelisihi, ya diajarkan. Menyelisih maksudnya keliru gitu ya. Tidak tepat ya cara makannya, diajarkan. Ya, sebagaimana dalam hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Nah, bisa difahami insyaallah yang jamaah putra ini, Ustaz. Jangan sampai khusyuk ya, insyaallah. Baik. Lanjut ya. Baik, bismillah. Baik, kita lihat dalam Al-Madhamin Ad-Da'awiyah ya, kandungan-kandungan hadis ya. Kita lanjutkan sedikit ya. Yang pertama jamaah sekalian, bayanu karamir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya, penjelasan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, penjelasan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba bayangkan berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti kan bertemu beliau, dekat beliau. Dan ini termasuk salah satu tanda apa? Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada beliau, yaitu keinginan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijelaskan oleh salah seorang ulama, saya ingat saya Imam Ibnu Hajar ya. Kalau seandainya kita ditawari ya untuk mendapatkan dunia seisinya dibandingkan ditawari untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya sesaat, mana yang dipilih? Nah, itu kita tanya kepada hati kita sendiri. Kalau kita lebih memilih bertemu Nabi SAW walaupun sesaat, walaupun tidak diberi dunia seisinya, harta dan sebagainya, maka berarti ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini coba dilihat lebih lanjut dalam kitab Dr. Fadl Ilahi ya. Alamat tanda-tanda cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alamat mahabbatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus sekali bukunya. Dan apa namanya? Di situ disebutkan ada tanda-tanda cinta kepada beliau, disebutkan salah satunya keinginan bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun belum pernah bertemu, ya seperti kita ya. Tapi ada rasa apa kepingin bertemu beliau walaupun hanya sesaat, itu menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada itu berarti perlu diperkuat, perlu dipertanyakan kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya baik. Lanjutannya. Ini panjang lebar, sebetulnya bagus-bagus, tapi kalau saya terjemahkan per kata atau per kalimat, khawatirnya memberatkan yang mendengar. Bagaimana? Sebentar. Kesimpulannya aja ya, kita Ustaz Fajar, Masya Allah. Baik, ya, baik. Coba saya renungkan ya sambil kalau ada yang ini saya sampaikan. Sebentar.
Baik. Yang kedua, jemaah sekalian, termasuk di antara metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-amru, perintah. Perintah. Coba dari hadis tadi, mana kira-kira kata perintahnya? Duh, yang kedua. Ya. Ya benar. Kul biyaminik. Ya benar sekali, Ustaz Fajar. Jadi makanlah dengan tangan kanan. Ya kata perintah. Kalimat perintah yang menunjukkan termasuk metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Al-Quran apa, Ustaz Fajar? Misalnya bentuk amr. Ya, perintah. Ya. Ya malu. Wa kulik malu. Ya benar sekali. Ya, benar. Aqimus shalah wa atuz zakah, ya bentuk-bentuk apa? Amr atau perintah. Ya dalam aplikasi rumah tangga sama sekalian ini bisa kita terapkan ya terhadap kepada istri misalnya, kepada anak, ya bentuk apa? Perintah. Wahai anakku, sholatlah, ya perintah. Wahai anakku, lakukanlah demikian. Ya, berarti kan bentuk apa? Perintah. Apa fungsinya? Penekanan ya, bahwasanya perintah tersebut, kalimat tersebut hal yang harus dilakukan, dijalankan. Itu fungsi perintah. Ya, jadi ada bentuk perintah, ada bentuk larangan, ada bentuk pertanyaan. Ya, beberapa bentuk ya dalam berkomunikasi, salah satunya bentuk perintah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, fadlut tayammun fil akal, ya keutamaan menggunakan yang kanan dalam makan. Nah, ini ada perkataan Imam Nawawi rahimahullah ya. Qaidatun mustamirratun fis syar'i. Ya, ada kaidah yang berkelanjutan dalam syariat agama kita, wahia innama mim babit takrimi wat tasrif, yang mana itu adalah dari sisi kemuliaan, pemuliaan dan kemuliaan, seperti kalab sithaub, ya menggunakan baju, wasarawil, celana, ya didahulukan kanan, wadukhul al masjid, masuk masjid, wasiwak, bersiwak, menggunakan tangan kanan, wal iktihal, bercelak, maksudnya kanan dulu baru kiri. Ya, celak itu manfaatnya juga bagus ya, luar biasa, dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kebaikan mata. Wa taqlimil alfar, motong kuku ya, jadi kanan dulu baru kiri. Wa qassis syarib, memendekkan kumis, memendekkan apa? Kumis. Watarjilis syar, ya menyisir rambut, ya menyisir rambut, ya ini juga dengan apa? Kanan. Dan lain-lainnya dari apa yang semakna dengannya, dianjurkan tayamun fihi, ya, berkanan-kananan padanya, ya menggunakan yang kanan. Dan ini bikaramatil yamin wa syarafiyah, karena kemuliaan tangan kanan, ya tangan kanan tersebut. Nah, lebih lanjut bisa dilihat dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ya, jadi Imam Nawawi punya kitab ya yang mensyarah hadis-hadis Sahih Muslim, ya kita kenal dengan Syarah Sahih Muslim. Nah, baik. Ya, ini ada riwayat yang berkaitan ya. Nabi SAW menyatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana yakulu bisimali wa yashrabu bisimali." Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaknya makan dengan tangan kanannya, dan apabila dia minum, hendaknya dia minum dengan tangan kanannya, karena syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Menunjukkan syaitan itu makan dan minum, ya yang tidak makan dan minum itu malaikat, ya kalau kita makan dan minum maka selisih syaitan, ya jangan seperti apa? Syaitan, ya. Ya, demikian pula perkataan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai berkanan-kanan pada tuhurihi, bersucinya. Bersuci di sini maksudnya wudunya, ya mendahulukan yang kanan-kanan dulu sebelum kiri. Ya, maksudnya apa? Tangan kanan sebelum tangan kiri, kaki kanan sebelum kaki kiri. Wa fi tarajjulihi idza tarajjalah.
apa tarjulihi idza tarajjala, menyisir ya. Kalau beliau menyisir menggunakan tangan kanan ya. Kemudian juga wa finti'alihi idan ta'ala, dan beliau ketika menggunakan sandal ya, beliau menggunakan kanan dulu, memakai bagian kanan dulu sebelum kaki kiri. Nah, ya, juga hadis yang lain ya. Jadi kanan dalam na'laihi, memakai kedua sandal atau kaos kaki atau sepatu ya. Wa tarajjulihi, ketika menyisir, wa tuhurihi, dan ketika bersuci. Baik. Ya, dalam masalah menyisir itu maksudnya kanan tangannya apa yang disisir? Hah? Udah ya, kan tangannya tangan apa? Kanan. Yang disisir kanan ya. Insyaallah demikian ya. Kanan dulu baru kiri. Ya. Demikian ya. Kalau sandal kan memang nyata ya, kanan kiri. Nah. Baik, rabi'an yang keempat, istihbab li taujihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan, saya ulangi. Al istijabatu li taujihatin Nabi sallallahu wal amalu bi sunnatihi. Ya, jadi termasuk kewajiban mad'u itu umat untuk memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ya. Jadi di antara ayat tentang hal ini firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya, Al-Anfal 24, wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya kalau ya kalian diseru terhadap apa yang bisa menghidupkan kalian. Ya, ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian, ya maksudnya kepada agama kalian, mengajari kalian dan apa yang bisa menghidupkan hati kalian. Ya, ini salah satu ayat yang berkaitan ya, coba sekalian. Khamisan yang kelima, zammul kibr ya. Zammul kibr, larangan untuk menyombongkan diri. Ya, jadi sombong itu nggak boleh sama sekalian. Manusia yang nggak suka kalau ada orang sombong, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara Asmaul Husna itu Allah Al-Mutakabbir, yang maha menyombongkan diri. Ya, Allah layak untuk menyombongkan diri karena dialah yang maha memiliki segala-galanya, ya, dunia, alam, ya, langit dan bumi kita, dialah yang maha memiliki, yang maha menguasai, yang maha merajai, yang maha memberikan rizki. Tapi makhluk tidak layak untuk sombong karena kita lemah dan kita tidak memiliki apa-apa. Nah, jadi innal kibar khuluqun madhmum ya, jadi perangai yang tercela dan akibatnya tidak baik. Ya, jadi dia nggak mau ngangkat tangan kanannya untuk makan karena kesombongan sama sekalian. Nah, salah satu di antara sifat ahli neraka yaitu orang yang menyombongkan diri. Ya, kullu utullin jawadin mustakbir ya, jadi orang yang menyombongkan diri. Sebaliknya termasuk di antara ciri ahli surga yaitu apa? Kullu dha'ifin mutadha'if law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ya, setiap orang yang lemah ya, mutadha'if, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, tentulah Allah akan mengabulkannya. Nah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sombong itu sudah menguasai diri seseorang, akan menghalanginya untuk menerima nasihat. Nggak mau apa? Diberitahu, nggak mau dinasehati, tidak mau untuk diarahkan. Ya, jadi hati-hati ya dari sifat kesombongan. Dalam akhir surat Al-Furqan, Allah mensifati ibadur Rahman, yaitu mereka berjalan di muka bumi dengan hauna, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau ada orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata keselamatan. Ya, jadi enggak harus setiap omongan orang yang tidak baik, yang kurang bermanfaat direspon, tetapi mereka mengatakan ucapan apa? Keselamatan. Begitu ya, sama sekalian. Qalu salama. Sadisan yang keenam,
insyaallah yang terakhir ini ya, memenuhi seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, termasuk kandungan dakwah dalam Islam yaitu memenuhi seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya ini bisa lebih lanjut dirujuk pada kitab Dalailun Nubuwah, bukti-bukti atau tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Imam Al-Baihaqi. Ya, beberapa atau contoh-contoh yang banyak yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru ya umat-umat atau golongan-golongan kaum-kaum dan mereka menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, jadi di sini bagi seorang dai, seorang alim ya, hendaknya meniru apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menambah maupun mengurangi ya dari apa yang petunjuk ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menyatakan man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar ya, maksudnya nggak boleh membuat sesuatu perkataan dinisbahkan kepada beliau padahal bukan hadis ya. Ini ancaman yang keras ya, membuat hadis yang tidak benar. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal